Nissan lagi dalam mode serius, nggak main-main, nggak bercanda lagi. Ya kalau selama ini atau sebelumnya mobil SUV crossovernya yang mirip kodok itu cukup booming di awal kemunculannya karena emang desainnya aneh dan keren. Ya ada yang bilang aneh, ada yang bilang keren. Gimana kalau ternyata mobil yang mirip kodok itu dulu sekarang bentukannya jadi kayak gini. Ini kayak mirip kodok berotot yang robotik, ya kan? Muscle-nya banyak banget ya kan tuh lihat ya. Tuh dagunya manyun kayak gitu, lampunya futuristis banget, velgnya, claddingannya, side skirtnya. Ini mobil jadi gambut banget. Ya, ini adalah the next Nissan Juke. Katanya seperti itu dan bentukannya dari depan seperti ini. Nah, rumornya sih seperti ini. Nah, kita bahas. Menurut kalian keren apa enggak kita ulas. Nah, menurut saya ini kalau kita lihat bentukannya EV karena di bagian depan sini nggak ada grill, lubangan angin di bagian bawah biasanya untuk pendinginan ke area baterai aja dan di bagian sini pendinginan ke arah rem atau ban. Ya lebih ke kaliper rem sih supaya tetap dingin, performa pengereman tetap maksimal. Nah, terus ada logo Nissan yang gede banget di bagian depan ya karena ini mobil Nissan. Lalu di RL-nya gede di sini, harusnya di bagian bawah sini ada lampu utama ya. Lampu utama dalam bentuk proji di bagian sini atau di bagian dalam sini. Nah, tapi dia bentukannya kayak DRL aja yang dari sini ke sini, lalu kemudian di tengah sini ada dan di sini memanjang nyampe ke bagian bawah. Nah, menarik sih kalau kita lihat ya. Tampang depannya itu ya gimana ya, Nissan tuh menurut saya Nissan punya mobil dengan bentukan yang beda-beda ya, nggak kayak Mitsubishi yang mirip-mirip, lalu kemudian Mazda yang mirip-mirip, Toyota juga lebih beda-beda ya kan, Honda juga mirip-mirip. Nah ini termasuk yang agak beda-beda bentukannya ya kan. Noh, keren. Nah, dari sisi samping ini kelihatan muscle-nya. Ototnya tuh berasa banget. Mulai dari fender belakangnya, lalu kemudian ya over body-nya apa sih? Wide body-nya, wide body ya di bagian sini. Bagian sini juga dibikin lebih lebar dan kalau kita lihat aerodinamika di bagian bawah bisa jadi lip spoiler. Di bagian atas ini panjang banget untuk bonetnya nyampe ke bagian bawah. Ini akan memaksimalkan downforce pada saat mobil ini dipacu di kecepatan yang super tinggi, ya kan? Nah, di pilar A-nya dibikin warna hitam, lalu kemudian di sini lengkungannya masih mirip-mirip dengan Nissan Juke di bagian belakang. Jadi ini desainnya galak banget dan pastinya tetap akan menjadi mobil yang paling disukai di segmen SUV crossover. Kalau memang benar-benar mobil ini segera masuk. Dari samping, desainnya jauh lebih garang lagi, ya. Tarikannya di bagian sini itu ditarik tajam nyampe ke bagian belakang sini. Lalu kemudian di bagian belakang sini juga ada ya rear under garnish tegas banget warna hitam. Side skirt juga dibikin tegas warna hitam. Lalu kemudian spoiler depan juga dibikin atau ducktail ya, dibikin bukan ducktail ya, semacam kayak lip spoiler di bagian depan aja deh. Yang dibikin tipis, tapi ini harusnya bagus untuk membuat daya tekan bodi pada saat mobil ini dipacu di kecepatan tinggi itu lebih maksimal lagi. Nah, dari sini juga kelihatan guratan bodinya jauh lebih menarik kalau dibandingkan sama Nissan Juke yang ada sekarang. Ya, Nissan Juke, Nissan The Juke. Juke apa The Juke ya? Lupa-lupa saya. Tuliskan di kolom komentar ya di bawah kalau kalian masih ada yang ingat. Nah, terus selanjutnya mobil ini sekarang itu di antara pesaingnya ada Honda HR-V, Toyota Yaris Cross, Mitsubishi X-Force ya, Hyundai Creta, Wuling Alves ya, Suzuki Fronx termasuk Grand Vitara, New Vitara maksudnya. Itu adalah pesaing daripada mobil ini kalau memang berwili benar-benar masuk dan dipasarkan di Indonesia. Dan menurut saya Nissan salah satu pelopor mobil yang menurut saya cukup futuristis untuk mobil internal combustion termasuk untuk mobil listriknya. Apalagi mobil hybridnya yang ya e-Power dan Nissan Kicks itu juga menggunakan semacam kayak Ren SRI EV tapi yang Nissan Kicks itu baterainya nggak begitu gede. Jadi ya semacam kayak hybrid dengan mesin generator aja. Nah, kalau di sini adalah kisi-kisi masuk ke bagian dalam pengereman, maka tentu performa pengeremannya ini akan jauh lebih maksimal. Dan kalau kita lihat karena dia nggak pakai mesin, artinya mobil ini pakai baterai, maka harusnya mobil ini juga memiliki performa yang luar biasa. Jadi butuh performa pengereman juga yang luar biasa. Nah, terus
Di bagian spionnya dibikin lebih kecil, sporty. Ya ini konsep tapi ya, ini adalah konsep Nissan Juke di masa yang akan datang. Jadi spionnya dibikin lebih kecil aja untuk bodi yang segede ini. Menurut saya ini udah cukup oke. Tapi ya cukup oke lah daripada ya pakai spion yang modal kamera doang. Nah, profile peleknya kalau kita lihat ya ringnya ring 20-an, harusnya 18-20. Lalu kemudian ya velgnya dia pakai dual tone warna hitam dengan warna silver. Dan di bagian bawah sini ada side skirt yang ukurannya gede banget. Dan kalau kita lihat, ini sih fungsinya oke aja sih sebenarnya, tapi di sini agak miss ya, karena harusnya ini buat menghindari stone chip kena ke bagian bodi sini. Nah, ini kalau nggak ke bagian depan lagi untuk bagian ininya, maka kalau ada lemparan batu dari depan itu tetap akan melukai bodi dan membuat baret. Dan biasanya kalau mobil-mobil mewah dan mahal ini bakal susah untuk dilakukan perbaikan. Kelihatan banget di sini. Ya. Ini harusnya ada matte plate-nya lagi di bagian bawah sini. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Tuh. Nah, kira-kira menurut kalian apakah ini salah satu menjadi SUV crossover yang kalian idam-idamkan, impi-impikan atau gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Itu yang bisa kita ulas.